Budi Kleden SWD dipastikan akan tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman ND pada hari ini 10 Agustus 2024. Kita akan mengetahui seperti apa persiapan dari panitia menjelang penjemputan Yang Mulia Bapak Uskup Agung ND. Dan terkait dengan hal ini, pendengar di ujung telepon kami sudah terhubung bersama RD Reginal Piperno, Ketua Pelaksana 2 Tabisan Uskup. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Christine dan para pendengar RRI dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu ya. Baik, salam sehat, Romo. Baik, Romo, ini terkait dengan pelaksanaan persiapan menjelang penjemputan Uskup Agung ND pada hari ini. Apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh panitia untuk menyambut kedatangan Uskup hari ini? Baik, Christine, para pendengar RRI dimanapun kalian berada. Proses penjemputan Bapak Uskup Agung ND kami rangkai dalam keberagaman budaya dan agama yang ada di Keuskupan Agung ND ya. Karena itu kami merangkainya dalam suasana budaya adat yang khas dan juga kami rangkai dalam keberagaman agama. Karena ND adalah kota Pancasila, maka keberagaman agama, toleransi yang kami juga tonjolkan dalam proses penjemputan Bapak Uskup. Mengenai persiapan sampai dengan hari ini, saat ini kurang lebih 95-97% sudah persiapan sudah menuju ke arah matang. Tinggal action di lapangan nanti. Oke. Ya. Baik. Bapak Uskup diperkirakan akan tiba kalau seandainya tidak ada halangan jam 14.15 atau jam 2.15 di Bandara Hasan Aribusman Indo hari ini. Oke. Begitu informasi. Baik Romo, dan untuk dari panitia sendiri ya, sejauh ini persiapannya sudah 95% begitu. Ini melibatkan dari pihak-pihak mana saja yang akan hadir pada saat penjemputan nanti nih, Romo? Untuk penjemputan nanti, panitia melibatkan 3 kabupaten. Nanti akan hadir di bandara itu penjabat Bupati Inde, penjabat Bupati Ngadikeo, dan Bupati Ngada. Itu dari unsur pemerintah. Lalu dari unsur budaya, nanti ada tokoh-tokoh adat. Misalnya di Bandara Hasan Ali Busman Terminal Lama, yang menjemput Bapak Uskup dan pengalungannya, serta sapan adat itu dari umat dari paroki Morotok. Itu nanti di bandara. Serta Forkompinda ND juga diundang untuk hadir di bandara. Dan pengalungannya nanti akan dilakukan oleh 3 tokoh, yakni penjabat Bupati ND, Bupati Ngada, dan penjabat Bupati Nagiteo. Ini mewakili umat dari 3 kesucepan yang ada di Keuskupan Agung ND. Oke, baik. Nah, untuk proses ya konvoinya sendiri ini seperti apa konsepnya, Romo? Baik, saya sedikit menggambarkan kepada kita tentang sejak Bapak Uskup tiba ya. Ketika pesawat mendarat dengan wings mendarat di Bandara ND, kami sudah menghubungi melalui pihak bandara untuk menghubungi pilot. Nanti dari pilot dari kemudi akan mengucapkan selamat datang Bapak Uskup Agung ini Monsinyur Paulus Budi Kleden di kota Pancasila. Itu ketika masih di pesawat ya. Dan kami sudah meminta supaya Bapak Uskup turun paling terakhir dari seluruh penumpang supaya menghindar kerumunan. Lalu dari badan pesawat, dari tangga pesawat, beliau akan dijemput oleh Romo Evan dengan menggunakan mobil dari bandara. Dan seluruh prosesnya mulai dari bandara nanti akan live di YouTube Konsus Keuskupan Agung ND. Setelah dijemput dengan mobil, Bapak Uskup nanti menuju ke ruangan terminal lama Bandara ND. Dan di tempat itu, di ruang VIP lama, beliau akan mengganti jubah. Beliau dalam rencana akan menggunakan jubah merah, jubah seorang uskup di tempat itu.
Dan ketika beliau keluar dari pintu bandara, disitulah beliau akan disambut dengan uh, sapaan adat dalam bahasa Ende Mega Ya. untuk mengucapkan selamat datang kepada beliau. Dan setelah Mega, beliau akan dikalungi oleh pertama penjabat Bupati Ende, yang kedua Bupati Ende, Bupati Ngada, Ya. dan ketiga penjabat Bupati Ngadiseo. Mhm. Lalu setelah itu beliau akan diarak dengan tarian menuju ke Simpang 5 Air Mancur ya. Beliau akan baru menumpang kendaraan di Simpang 5. Karena itu diharapkan kepada seluruh umat atau masyarakat yang ingin menjemput beliau, maka kami membatasi tidak boleh masuk ke kawasan bandara Baik. untuk menghindari kemacetan, karena pada saat itu juga ada penumpang yang baru turun dari pesawat dan lain-lain. Karena itu untuk kami sudah menghimbau di gereja-gereja bahwa untuk umat yang ingin menjemput Bapak Uskup, konsentrasinya ada di seputaran Air Mancur di Simpang 5 ya, 5 Simpang ya. 5 Kota Kendari. Mhm. Di situ ada baliho terpampang selamat datang Bapak Uskup baru dan lain-lain. Lalu dari situ akan ada konvoi Bapak Uskup dalam rencana kalau seandainya Bapak Uskup tidak terlalu lelah, Ya. ada beberapa titik beliau akan kami menggunakan kendaraan penjemputan beliau pakai sunroof ya, yang Ya. bisa buka tutupannya, Terbuka ya. Mhm. atapnya, supaya ketika titik tertentu Bapak Uskup kalau tidak kelebihan dia boleh berdiri dan melambaikan tangan kepada umat Umat. yang menjemput Baik. beliau ya. Ya. Lalu sepanjang jalan Gatot Subroto, Mhm. mulai dari persimpangan 5 sampai dengan Patu Marilonga, itu diperkirakan ada 1.000 pelajar muslim dalam kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Ende. Ya. Beliau yang mengerahkan 1.000 pelajar muslim untuk melakukan pagar betis. Hmm. Dan ketika mereka melakukan pagar betis, nanti mereka akan memegang bendera kecil dari kertas, Ya. merah putih dan kuning putih. Ini juga simbol ya, Ya. menjadi simbol bahwa orang Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia ya. Baik. Lalu sampai di depan Brimob, di markas Brimob, beliau akan disambut oleh drum band dari MAN Ende, Madrasah Aliyah Negeri Ende. Mhm. Juga ini menunjukkan bagaimana toleransi ya. Oke. Dan di depan patung Marilonga, beliau akan disambut oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Ende. 5 agama nanti akan berkumpul di depan patung Marilonga, di depan tokoh Kawi Indah. Di situ beliau akan disambut oleh tokoh-tokoh agama. Baik. Nanti pengalungannya akan dilakukan oleh Ketua MUI Ende. Lalu pemegang baki itu satu pasangan dari agama Hindu. Ini juga simbol bagaimana soal toleransi. Dan di situ nanti akan dicapa dengan sapaan adat oleh umat dari paroki Rowerete. Dan isi dari sapaan adat itu mau menggambarkan kepada Bapak Uskup bahwa inilah Ende sesungguhnya. Ende kota Pancasila, Ende kota toleransi. Dan ini yang mau ditonjolkan dalam proses penjemputan. Dan nanti akan ada tarian dari umat paroki Rowerete sampai di ujung jembatan Wolowon. Dan setelah sampai di ujung jembatan Wolowon, beliau kemudian kembali menumpang mobilnya dan berarah menuju ke Ndona. Lalu sepanjang jalan dari Wolowona sampai ke Ndona, di kiri kanan jalan itu nanti ada umat dari paroki Wolososo, paroki Ndona, membangun berdiri, membentuk pagar betis, sampai ke kantor Camat Ndona, cabang simpang kantor Camat Ndona. Ya. Di sana beliau akan disambut dengan drum band dari SMAK Solid KM. Ya, drum band itu kemudian akan mengiringi beliau sampai ke gerbang utama menuju ke kapela Immaculata. Ratu Para Imam. Ratu Para Imam Mbak Immaculata di Ndona. Dan di situ akan disambut oleh penari dari
SMK Santo Vincent Sindona, beliau akan dampingi oleh 2 tokoh adat dari Nagekeo dan dari Bajawa berjalan menuju ke depan rumah keuskupan. Dan di gerbang rumah keuskupan, beliau akan disambut dengan sapaan adat dari tua adat Musalaki Ndona. Ya. Itu sapaan adat, isi dari sapaan adat itu uh, intinya bagaimana mempersilahkan Bapak Uskup. Dalam bahasa Lio, Tage Tangi, Nai Saoria Tenda Bewa ya. Bapak Oke. Uskup dipersilakan untuk masuk ke rumah besar Saoria Tenda Bewa Keuskupan Agung Ende. Dan di situ di atas pendopo beliau akan disambut oleh administrator Keuskupan Agung Ende dan para imam semua berjubah di situ dan mereka akan menyambut Bapak Uskup baru di situ dan setelah beristirahat sejenak kemudian Bapak Uskup akan diperkenalkan kamarnya di Dona lalu beberapa saat kemudian Bapak Uskup berziarah ke makam para uskup pendahulu di Baik. Dona. Di sana ada Monsignor Donatus, Monsignor Longilus, dan Monsignor Sensi ya, Ya. dikumpulkan di sana. Setelah itu baru lanjut dengan ibadat. Dan rangkaian akan ditutup dengan makan malam bersama di Dona. Kira-kira begitu, Christine, gambaran mengenai acara hari ini. Oke, baik. Ini rangkaian acara yang harus dijalani dan kita berharap ini semuanya berjalan baik, aman dan juga lancar. Seperti itu ya Romo ya. Dan apa ada pesan khusus Romo untuk disampaikan kepada umat Katolik ya dan juga masyarakat umum terkait dengan penjemputan Bapak Uskup ini Romo? Ya, baik. Memang kita mesti betul-betul menjaga soal keamanan karena bukan tidak mungkin bahwa nanti ada yang masuk serobot berjabat tangan dengan beliau dan lain-lainnya. Karena itu sangat diharapkan agar umat yang menghadiri proses penjemput Bapak Uskup kita mesti betul-betul menjaga soal keamanan dan situasi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena pihak keamanan memang berulang kali mengingatkan panitia bahwa tidak gampang ya. Ya. Meskipun pengamanan sangat ketat, tapi pasti ada yang berusaha untuk bertemu dan jabat tangan Bapak Uskup. Dan Bapak Uskup juga akan disampaikan untuk sementara agar prosesnya lancar, jabat tangan cukup kepada tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang berpapasan dengan beliau. Ya. Karena itu hanya di 2 tempat nanti beliau akan berjabatan tangan, yaitu di bandara, Ya. di Wolowona dengan tokoh-tokoh agama, dan kemudian di Dona dengan para imam seluruh. 3 Baik. tempat ya. Ya. Oke, dan sedikit himbauan kepada umat Katolik seperti apa yang akan mengikuti ya kegiatan penjemputan ini, Romo silakan. Baik ya. Sudah pasti bahwa antusiasme umat Katolik, Keuskupan Agung Ende itu sangat luar biasa. Karena pemilihan uskup ini adalah rahmatan berkat dari Tuhan dan juga jawaban dari doa-doa seluruh umat Keuskupan Agung Ende ya. Karena sudah pasti bahwa antusiasme umat untuk melihat dari dekat Bapak Uskup Paulus Budi Kleden sangat luar biasa. Karena itu dihimbau dari panitia untuk tetap menjaga keamanan, lalu juga tetap menjaga ketenangan dan lain-lainnya. Harap tidak membuat hal-hal yang di luar dugaan ya. Misalnya ada yang mau foto bersama dan lain-lain, itu kita himbau supaya jangan berusaha untuk foto bersama. Karena Bapak Uskup nanti akan tetap bersama dengan kita. Ada begitu banyak momen yang tentunya akan ada bersama kita di Keuskupan Agung Ende. Karena itu dihimbau kepada umat Katolik, mari kita sambut beliau dengan hati yang lapang dan wujud penyambutan kita, ya kita hadir dalam proses penjemputan mulai dari bandara sampai ke Don. Dan tetap menjaga keamanan supaya situasinya boleh berjalan aman dan lancar. Itu kira-kira himbauan Kristi. Baik, terima kasih Romo untuk pagi ini waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Ya, Ya Kristi ya. ya selamat pagi, semoga sukses untuk hari ini Romo. Ya, terima kasih, salam sehat untuk kita semua ya. Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baru saja bersama kita ya, Ketua
Pelaksana 2 ya, Tabisan Uskup Romo Reginald Piperno. Pendengar ini yang sudah, menginformasikan, terkait dengan serangkaian acara ya, penjemputan Yang Mulia RP Paulus Budi Kleden SPD, yang dimana memastikan setidaknya 1.000 lebih pelajar muslim ini juga ikut ambil bagian dalam penjemputan calon uskup baru. Dan hal ini juga disampaikan, bahwa hadir juga administrator Keuskupan Agung ND ya, menurut RD Perno ya, keterlibatan para pelajar muslim ini tersebut dengan, hadir dalam acara penjemputan dan melakukan pagar betis ya di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Di mana nanti ya para pelajar ini juga akan memegang bendera merah putih dan kuning putih, di mana bendera tersebut melambangkan nasionalisme dan juga toleransi. Selain para pelajar muslim, nanti juga akan melibatkan para tokoh lintas agama dalam menyambut Yang Mulia Calon Uskup Agung ND, pendengar. Dan selain itu, pendengar, dalam rancangan juga nantinya seperti yang dijelaskan, bernuansa budaya, di mana saat kedatangan di bandara ini juga akan disapa dengan seruan adat Lio. Kemudian sementara di Patung Marilonga juga disapa secara budaya ND, pendengar ya. Ini menunjukkan tradisi ataupun budaya ketika kita menyambut ya orang besar ya, seperti itu. Kemudian di Istana Keuskupan juga nanti akan diterima secara adat oleh Mosalaki Ndona. Dan nanti rangkaian upacara tabisan juga ini akan bernuansa etnis ND, Lio, Nagekeo dan juga Bajawa saat pelaksanaan tabisan, pendengar.